wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Rahmat, Bu. pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Rahmat. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba lihat dulu. Susi hadir. Bu. Wiona. Hadir, Bu. Bagaimana? Jelas nggak suara Ibu, Nak? Jelas, Bu. Gambarnya nampak ya? Nampak, Bu. Siapa yang pagi tadi membantu ibunya memasak di dapur? Ada. Ada tidak sampai yang dihasilkan ya? Ya, coba sebutkan. Plastik. Ya, sampah plastik. Sangat telur. Akar sayurannya, Bu. Iya. Kalau sampah ini tidak dibuang, hanya menumpuk, Bu, dan membusuk. Iya, akan numpuk ya. Akhirnya jadinya apa? Bau ya, Nak ya? Ya, Bu. Jadi sama Iya, Bu. seperti tubuh kita. Jadi tubuh kita kan melakukan aktivitas. Kira-kira ada tidak sampah yang dihasilkan? Coba, Rahmat. Keringat. Iya, ada keringat. Bagus. Wiona? CO2 dan H2O. Iya, ada CO2, H2O. Boleh. Susi, mau menambah? Kotoran itu, Bu. Iya, kotoran feses ya. Iya, bagus. Jadi, apa yang sudah kalian sebutkan, nah itulah materi kita hari ini, yaitu tentang proses pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Atau dikenal dengan istilah apa? Ekskresi. Iya, bagus. Kira-kira ada tidak sih manfaat kita mempelajari materi ini? Ada, Bu. Ada. Coba, Wiona. Memahami bagaimana proses metabolisme sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, bagus. Kita jadi ketahui contoh-contoh organ sistem ekskresi. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa mengetahui apa itu ekskresi, bagaimana struktur dan fungsi dari organ ekskresi. Sudah itu kalian bisa mengetahui zat-zat apa saja yang diekskresikan dari dalam tubuh kalian. Melakukan pretest dulu ya. Jadi pretest di sini hanya melihat kemampuan awal kalian tentang ekskresi. Bisa kalian buka di chat Google Meet ya, Nak ya. 2 menit ya untuk mengerjakan. Itu ada 5 soal pilihan ganda. Jadi silakan dikerjakan menggunakan Google Form. PPT di depan. Ini ada sebuah cerita, Nak. Yang jelas ini ya ada di sekitar kita. Ya tentang penyakit diabetes mellitus. Tahu kali? Mungkin ada tetangganya atau orang tua atau teman yang mengalami penyakit diabetes. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan kalian tuliskan di chat Google Meet ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, iya, silakan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari wacana yang Ibu berikan ya. Jadi ada pertanyaan Gusri, Bu, di struktur organ mana yang mengalami gangguan? Oh iya, bagus Gusri. Jadi untuk gangguannya sendiri nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Tapi untuk mengetahui gangguan, kalian harus tahu dulu strukturnya seperti apa kan? Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Bu, fungsinya yang mana mengalami gangguan? Oke, bagus pertanyaannya. Iya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat ini, Nak, sudah Ibu buat dalam bentuk lembar kerja atau LKPD ya. Jadi nanti kita kerjakannya berkelompok. Kita diskusinya di Google Classroom ya, Nak ya. Karena dari hasil diskusi kalian nanti di Google Classroom, itu kalian tuliskan di ini sebelah itu udah Ibu kirimkan link untuk live worksheet. Lembar kerjanya ini kalian isi sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, misalkan kelompok 1 Wiona, ekskresi itu menurut saya apa kira-kira? Nanti diskusi. Yang nomor 2, ini adalah organ apa? Kalian tentukan nanti di dalam diskusi di classroom nanti. Satu itu ureter loh. Silakan kalian tarik saja. Fungsinya ini loh, saluran untuk nih, ini contoh ya, Nak ya, jangan ditiru ya. Ya, Yang pindahkan. Nah, untuk yang nomor 3 dijodohkan ya. Jadi menurutmu apa nomor 1? Oh, menurut saya itu hati, Bu.
hati ini jodohnya kemana kira-kira? SS Bu, misalkan. Ini misal ya nak ya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Buka GC-nya. Kelompok 1, Ibu cek dulu. Ini untuk materi ajarnya ya. Kalau mau kalian gunakan silakan. Di sini ada sudah Ibu sediakan. Untuk bahan ajar LKPD-nya juga sudah Ibu siapkan. Kalau yang lab force-nya tidak bisa digunakan, boleh kalian pakai Word-nya nak. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nak. Ya, oh ini kelompok 3 sudah mulai berdiskusi ya. Oke. Itu kelompok 3 sudah mulai ya. Kelompok 2 Ibu cek bagaimana kelompok 2. Oh ya juga sudah mulai. Bagus. Ya, sip. Rahmat sudah mulai berargumen. Ya, bagus. Kelompok 2. Kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 1. Ya, Aprilia juga sudah mulai berdiskusi ya. Oke. Kelompok 1 bagaimana? Tidak ada kesulitan? Kelompok 1 ya. Oke. Aman berarti? Untuk nomor 1 aman. Kelompok 2 aman tidak? Bu, Aman, yang Bu. ginjal Ini kelompok berapa? ginjal itu kan ada vena sama arteri. Itu Iya. cuma satu panahnya. Jadi didobelkan, Bu. Oh, boleh. Ini, Bu. Nomor 4. Nomor 4 ya. Lebih spesifik. Ya. Dia kan pembuluh darah ya. Nomor 4 itu apa itu? Pembuluh darah. Nah, mungkin lebih ke arteri atau lebih ke vena dia. Ada permasalahan kelompok 3? Tidak. Oh, tidak ya. Silakan lanjutkan di GC-nya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Jadi dari hasil diskusi kalian di diskusi GC, nggak apa-apa nak langsung aja jawabannya kalian pindahkan ke dalam lab worksheet, boleh kok. Oke. Iya. Mana? Aman? Semuanya? Aman, Bu. Aman, Bu. Udah semua? Udah, Bu. Udah. Ya, cek di GC-nya dulu ya, siapa yang aktif. Nanti ada penilaian tersendiri loh, Nak. Jadi siswa-siswa yang aktif nanti ada poinnya. Oh iya, yang gambar nomor 2A tadi. Menurut kelompok 1 apa kira-kira? Ginjal. Ginjal. Kelompok 2, yang nomor 2B, kira-kira gambar apa? Kulit. Kulit. Oke, bagus. Berarti kita presentasikan kalau sudah kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Kelompok yang lain, bagaimana? Setuju? Tidak? Bu. Oke, setuju. Kita lanjutkan. Nomor 2, Gustri. Nomor 2, pada nomor 1, itu nama bagiannya korteks yang berfungsi sebagai melindungi bagian dalam ginjal. Lalu pada nomor 2, nama bagiannya medula berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler kapsula. Dan pelvis renalis yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin. Pada nomor 4, nama bagian arteri berfungsi membawa darah menuju ke ginjal. Dan pada nomor 5 yang terakhir, yaitu ureter yang berfungsi sebagai saluran yang berfungsi mengalirkan urin yang sesungguhnya dari minial ke kandung kemih. Baiklah, kami akan membahas tentang kulit, yaitu pada nomor 2, termasuk ke dalam kelenjar minyak yang fungsinya adalah mengeluarkan pelumas dan lemak lainnya dan mencegah kulit kering. Yang nomor 3 adalah folikel rambut yang berfungsi adalah memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Yang keempat adalah kelenjar keringat yang berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang keenam
Yang pertama yaitu kami akan membahas tentang bagian-bagian di paru-paru. Yang di bagian A itu adalah bronkus bagian kiri, yang B itu adalah trakea, yang C yaitu bronkus bagian kanan, yang D bronkiolus, E itu adalah pleura, dan F adalah alveolus. Yang D yaitu hati. Beri aplaus dulu lah untuk kelompok kedua. Silakan kelompok yang terakhir. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. 1. Ginjal mengekskresikan urin. 2. Hati mengekskresikan cairan empedu. 3. Paru-paru mengekskresikan CO2 dan H2O, dan kulit mengekskresikan keringat. Oke. Bagaimana? Setuju, Bu. Setuju? Setuju, Bu. Oh, bagus ya. Beri aplaus dulu. Yang sudah memahami apa yang sudah kalian kerjakan. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, Nak. Ada mau ditanya? Bukan menanyakan tapi mau memperjelas tadi, Bu. Oh, boleh. Oh, boleh. Tadi Rahma sempat menyinggung tentang sistem pengeluaran atau melalui feses, yang dimana feses bukan termasuk sistem ekskresi dikarenakan feses merupakan dari organ pencernaan. Memang feses merupakan zat sisa, akan tetapi feses termasuk ke dalam defekasi, yakni mengeluarkan zat sisa proses pencernaan ekstraseluler. Iya. Jadi apa yang sudah Wiona sampaikan Jadi apa yang benar, Nak? sudah Wiona sampaikan benar, Nak? Ini bahwa feses bukan ekskresi, ya. Jadi walaupun mereka sama-sama sisa metabolisme tubuh, tetapi prosesnya berbeda. Kalau ekskresi, dia melibatkan darah. Itu yang harus kalian pegang, Nak. Jadi urin itu awalnya darah loh. Sedangkan feses kan, feses melibatkan darah tidak, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apa Iya, yang apa yang dilibatkan? Lewati organ Pencernaan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, Saya, coba Bu. Wiona. Oh iya, sip. Silakan, Nak. Yang pertama yaitu apa pengertian dari proses ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kedua ada organ-organ menjalankan proses sistem ekskresi, yaitu ginjal yang menghasilkan urin. Yang kedua hati menghasilkan cairan empedu. Yang ketiga kulit menghasilkan keringat. Serta yang terakhir adalah paru-paru yang menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, bagus. Terima kasih, Wiona. Kan lagi pemahaman kalian, ini ada post-test, Nak. Kalau post berharap, kan kita sudah mempelajarinya tuh. Berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini. Jadi ini ada linknya. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Ada tugas mandiri untuk kalian ya, Nak ya. Kalian buat laporan. Ya, kalian cari informasi tentang gangguan pada organ ginjal dengan pengaruh pola hidup dan teknologinya. Misalkan kayak diabetes tadi ya. Diabetes itu kenapa? Pola hidupnya seperti apa sih? Pola hidupnya seperti apa sih sehingga orang itu bisa terkena diabetes? Teknologi yang bisa digunakan. Teknologi yang bisa digunakan itu seperti ya, itu nanti pertemuan ketiga kita presentasikan. Oke, paham? Bagus nilainya. Bagus nilainya nanti. Jempol untuk kalian. Oke. Ya. Baik. Silakan Rahmat, kita berdoa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.